Pemirsa, menurut data yang dirilis oleh International Diabetes Federation, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penderita diabetes terbesar kelima di dunia. Namun bagi Fauzan, salah seorang atlet asal Aceh, diabetes harus dilawan dengan pengobatan dan pola hidup yang sehat. Dibantu relawan Seci, Fauzan semakin gigih berjuang melawan diabetes yang ia alami. International Diabetes Federation pada tahun 2022 menyebut, Indonesia menjadi negara dengan penderita diabetes tipe 1 terbanyak di Asia Tenggara, yang mencapai angka 41,8 ribu. Pola hidup yang kurang sehat seperti merokok, hobi mengonsumsi makanan, dan minuman manis berlebihan, hingga jarang berolahraga, menjadi faktor utama penyebab terjadinya diabetes. Hal ini jugalah yang disampaikan oleh Dr. Yessika Putri, salah seorang dokter di kota Medan. Menurutnya, gaya hidup sehat harus bisa diperhatikan sedini mungkin. Bahkan, sekarang ini banyak anak muda yang rentan akan diabetes akibat minimnya perhatian gaya hidup sehat. Atau yang berlemak gitu ya. Oke, jadi untuk tanda-tanda diabetesnya dulu ya. Yang pertama ya, biasa kalau untuk diabetes sendiri, selain lemas, itu biasanya ada trias DM namanya. Jadi sering merasa haus, sering merasa lapar, sama sering bolak-balik ke kamar mandi. Kemudian disertai dengan pemeriksaan yang lainnya, misalnya kadar gula darahnya yang meningkat, dinilai dari beberapa kriteria. Kan ada gula darah puasa, ada gula darah 2 jam setelah makan, dan ada gula darah sewaktu. Jadi diperiksa dari hasil pemeriksaan darahnya dan ada gejala DM tersebut. Nah, untuk supaya tidak denial ya, memang harus sering-sering dilakukan pemeriksaan, karena pada usia muda kebanyakan sih saya masih sehat nih, nggak mungkin kan saya kena apa. Jadi memang harus rutin kontrol, apalagi kalau misalnya sudah tahu nih sebelumnya ketika pemeriksaan, ketika mungkin ikut bakti sosial atau apa, kan kadang-kadang ada pemeriksaan atau screening ya namanya ya. Jadi bukan ketika sakit, tapi ketika memang kondisi sehat dilakukan pemeriksaan, itu namanya screening. Umur 30-an juga sekarang sudah banyak. Malah ketika umur 30-an ini, mereka itu nggak sadar mereka itu kena. Tahu-tahu kok dari beberapa pasien yang saya sebelumnya, tahu-tahu kok lemas. Dibawa ke kliniknya kondisinya udah kayak mau pingsan. Ketika diperiksa lebih lanjut, oh ternyata usia 30-an gula darahnya tuh sampai 500-an. Nah, jadi kalau yang mengatakan bahwa diabetes usia tua ya, sekarang ini sudah bergeser ya, usia berapapun tetap bisa kena diabetes tipe 2. Diabetes sudah merenggut mimpi banyak orang, termasuk mimpi Fauzan, salah seorang warga Aceh besar yang menjadi penerima bantuan Seci. Di usianya yang masih 37 tahun, Fauzan divonis diabetes pada tahun 2019. Minimnya pengetahuan terhadap penyakit yang satu ini membuatnya sempat tak percaya bahwa ia mengidap diabetes. Sebab ia hobi berolahraga, terutama bola voli. Awalnya saya juga tanpa saya sadari, karena mungkin keterbatasan ilmu pengetahuan, saya merasa lemas, semakin hari semakin lemas, sampai terakhir saya putuskan untuk cek ke dokter. Ternyata gula darah saya 232. Jadi selama itu saya sudah tahu kondisi saya, berarti saya mengidap penyakit gula. Saya sudah sering membaca artikel, mencari ilmu tentang penderita gula, sampai akhirnya saya berhenti berolahraga karena sudah tidak mampu lagi di tahun 2019. Karena memang tidak memungkinkan lagi, mungkin sendi-sendi atau tulang saya, fisik saya sudah menurun. Fauzan sempat menjadi perwakilan untuk kampungnya bermain bola voli sejak tahun 2000. Ia sering meraih medali emas dari turnamen di Provinsi Aceh. Namun, memasuki tahun 2019, ia sering mengeluhkan kondisi fisiknya yang lebih mudah lelah, yang ternyata menjadi awal dari berhentinya karir Fauzan di dunia bola voli. Kondisi kesehatan Fauzan pun menurun.
Kakinya alami luka serius akibat diabetes. Namun, Fauzan pantang menyerah. Ia terus berjuang melawan diabetes yang ia derita. Semangatnya inilah yang menggerakkan hati relawan Seci Banda Aceh untuk membantu Fauzan. Salah satunya Heni, seorang relawan Seci Banda Aceh. Ia melihat semangat untuk terus pulih yang ditunjukkan oleh Fauzan membuat para relawan menjadi semakin giat untuk mendampinginya. Fauzan pun terus menunjukkan hasil yang positif dan perlahan pulih. Dengan melihat keadaan Pak Fauzan yang makin membaik, semangat hidupnya, semangat juang juga bertambah, semangat hidup bertambah. Juga saya melihat istri Pak Fauzan juga wajah sudah mulai berseri-seri ya, udah dari awal yang wajah kelelahan, mungkin kecapean. Sekarang udah gembira, sudah banyak senyum, sudah banyak ngobrol dengan Pak Fauzan. Jadi ini sungguh-sungguh menginspirasi ya, kalau kita jangan pernah menyerah sampai kapanpun. Kita harus terus berjuang, karena di mana kalau kita berjuang pasti ada jalan sambil kita berdoa. Secara umum, yayasan program ini terus berjalan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga selain pribadi saya bisa membantu, mungkin dengan ada program ini dari yayasan mungkin bisa membantu saudara-saudara saya yang lain. Jadi dari cerita Pak Fauzan ini kita bisa melihat nih, kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata diabetes itu bisa terjadi pada semua usia dan screening awal atau screening rutin itu perlu dilakukan. Jadi untuk mencegah supaya tahu lebih awal, jangan sampai kita sudah diabetes baru ketahuan. Jadi ketika kita sudah tahu lebih awal, kita dapat menanganinya lebih dini sehingga tidak jatuh ke penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini. Menjaga pola hidup sehat sejak dini merupakan langkah paling mujarab untuk mencegah penyakit diabetes. Sebab seperti kata pepatah, mencegah memang cara paling baik dibanding mengobati.